Selamat datang saudara-saudara di mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan bersama saya. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ini, saya akan memberikan tutorial untuk praktikum tentang aplikasi Sistem Informasi Geografis ya, dengan menggunakan ArcGIS 10. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem informasi geografis merupakan suatu kesatuan formal, software dan hardware yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses input, penyimpanan, manipulasi, tampilan dan output data atau informasi geografis. Aplikasi sistem informasi geografis atau yang sering kita kenal dengan istilah SIG yang saat ini digunakan adalah ArcGIS, dan untuk praktikum kali ini saya akan menggunakan software ArcGIS 10. Adapun menu utama dari aplikasi tersebut yang digunakan untuk melakukan editing peta itu adalah ArcMap. Karena ArcGIS-nya kita adalah versi 10, maka kita juga menggunakan ArcMap yang versi 10. Untuk dapat menjalankan aplikasi tersebut, maka saya juga membuat modul praktikum ya, dan juga video tutorial ini agar dapat memberikan panduan secara langsung kepada saudara sekalian untuk bisa mempraktekkan bagaimana cara menjalankan aplikasi sistem informasi geografis menggunakan ArcGIS 10 ini. Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi sistem informasi geografis ini. Jadi pada video tutorial kali ini saya hanya akan memandu Anda untuk menjalankan aplikasi sistem informasi geografis ini dari menampilkan ya atau mengaktifkan ArcMap sampai nanti mengaktifkan koordinat sistem dan skala pada peta. Nah, baiklah, untuk menjalankan aplikasi ini tentunya syaratnya adalah yang pertama, di komputer Anda sudah harus terinstall software ArcGIS 10. Kemudian sediakan satu folder untuk latihan, di mana nanti untuk menyimpan project-project latihan Anda di folder tersebut. Syarat yang kedua adalah Anda juga harus sudah mempunyai file peta, karena aplikasi ini syaratnya kita harus memiliki peta digital. Untuk itu, file peta digital yang sudah saya upload di e-learning Polkesta itu harus sudah Anda download terlebih dahulu dan nanti akan kita gunakan untuk latihan. Perlu saya sampaikan juga, untuk pelatihan kali ini saya akan menggunakan peta 33. Jadi ini hanya untuk keseragaman saja. Nanti untuk praktikumnya kita akan menggunakan peta 33 ya. Peta 33 itu berarti adalah peta Provinsi Jawa Tengah, yang nanti saya akan ambil salah satu peta kecamatan, karena peta terkecil untuk Indonesia saat ini adalah peta kecamatan yang terdiri atas batas-batas desa. Jadi itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, sekarang untuk memulai aplikasi ini, bagi laptop yang sudah terinstall oleh software ArcGIS, kita klik saja pada menu all program ini atau menu start, kita klik, kemudian nanti cari ArcGIS ya, ini ArcGIS seperti, kemudian kita klik aja di sini. Di sini nanti akan ada banyak sekali menu ya yang kita gunakan, atau menu utama yang akan kita gunakan untuk praktek itu adalah ArcMap 10. Anda cari di sini ArcMap 10. Ya, ini sudah ketemu. Kemudian kita klik sekali saja. Ya, klik sekali. Kita tunggu tampilan dari ArcMap 10 ini, memang butuh beberapa saat untuk menampilkan
interface dari ArchMap 10 ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari ArchMap 10, dan untuk setiap kali membuka aplikasi ini maka akan muncul jendela seperti ini. Kita tunggu sebentar, ini masih berproses. Nah, seperti ini. Untuk aplikasi yang sudah pernah digunakan atau sudah ada project-project di dalamnya, maka akan muncul tayangan-tayangan project seperti ini. Nah, pada tahap ini, karena kita akan membuka interface baru, membuka halaman kerja baru untuk aplikasi ini, maka di sini kita klik cancel saja. Kita klik cancel di sini. Nah, seperti ini tayangan atau tampilan interface untuk ArchMap ya, yang merupakan software untuk aplikasi sistem informasi geografis. Di sini ada dua layar. Yang kecil ini layar tabel of content, yang nanti isinya adalah layer-layer dari peta dan juga tampilan data-data yang kita masukkan ke dalam peta. Dan yang di sini ini adalah tampilan layar untuk editing peta. Jadi ini merupakan data frame-nya untuk peta atau untuk menayangkan peta nanti di sini. Nah, ini interface dari ArchMap 10. Selanjutnya bagaimana untuk menjalankannya? Tentunya langkah yang pertama kita harus menampilkan peta yang akan kita gunakan untuk praktek atau peta yang akan kita edit nantinya. Nah, untuk itu, untuk menampilkan peta itu ikuti langkah-langkah berikut ya. Sebelumnya saya sampaikan kembali bahwa ini hanya untuk pelatihan, untuk keseragaman saya saja. Saya akan menggunakan peta 33 dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang saya ambil di Kabupaten Sragen, yaitu menggunakan peta Kecamatan Karangmalang. Nah, untuk itu syarat yang ketiga, setelah tadi Anda mempunyai aplikasi di komputer Anda, kemudian Anda mempunyai file peta digital, dan yang ketiga, silakan Anda juga dapat mendownload kode wilayah, karena peta itu nanti nama filenya itu menggunakan kode wilayah atau menggunakan kode-kode, tidak menggunakan nama, sehingga kita harus mengetahui peta di suatu tempat, misalnya di Klaten Selatan itu kodenya berapa, peta Kecamatan Klaten Utara itu kodenya berapa, ataupun peta di daerah Anda masing-masing itu bisa di-download di internet. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan untuk menampilkan peta, yaitu peta Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Caranya adalah, perhatikan di tampilan menu-menu ini. Untuk menampilkan peta, kita klik add data ini ya, add data di sini, atau bisa juga dari menu file. Kita klik menu file, kemudian pilih add data, kita klik
add data. Ini sama saja, ini cara yang panjang. Kemudian kalau langsung dari sini, ya, kalau dari sini ini adalah cara yang singkat. Kita klik saja add data di sini. Nah, nanti setelah kita klik add data, kita akan disajikan tabel untuk mencari atau menampilkan peta yang kita inginkan. Nah, pada tampilan yang pertama mungkin akan muncul gambar seperti ini. Nah, untuk itu, supaya kita bisa menemukan peta atau kita terhubung ke folder yang berisi peta yang kita maksud, kita harus klik ini, connect to folder, yang ada tanda plus hitamnya ini ya. Kita klik connect to folder, kita klik connect to folder, kemudian cari di mana kita menyimpan peta yang kita maksud, ya. Misalnya seperti ini, saya menyimpannya di dokumen di komputer saya seperti ini, ya. Peta 33, ya, di sini. Kalau sudah ketemu folder peta 33-nya, karena 33 itu berjualan peta di Jawa Tengah, ya, semua wilayah di Jawa Tengah ada di folder peta ini. Nah, nanti kalau Anda berada di wilayah yang berbeda-beda, silahkan nanti bisa di-download peta di masing-masing wilayah Anda, atau Anda bisa mendapatkan dari Badan Informasi Geospasial dengan cara mendownload atau meminta di Bapeda masing-masing. Nah, misalnya ini saya ambil peta 33, saya klik peta kabupaten. Kalau peta kabupaten itu nanti akan terdiri dari 3 folder, yaitu peta kabupaten desa. Itu maksudnya peta dalam satu kabupaten dengan batas wilayah sampai ke desa, ya. Kemudian yang kedua adalah peta kabupaten kecamatan. Itu maksudnya adalah peta dalam satu kabupaten kemudian sampai dengan batas wilayah terkecil itu di level kecamatan. Nah, kemudian peta kecamatan itu artinya adalah peta pada tiap-tiap kecamatan di sebuah kabupaten dengan batas desa. Kita klik di sini, ya, peta kecamatan. Nah, ini nanti peta yang kita gunakan, karena untuk menggunakan peta ini kita pakai aplikasi, kita pakai file peta di level kecamatan yang merupakan peta terkecil yang kita punya. Setelah kita blok atau kita klik peta kecamatan, kemudian kita klik OK. Ya, klik OK. Setelah itu akan muncul, ya, seperti ini. Nah, nanti mestinya akan muncul seperti ini, tayangan seperti ini. Nah, karena peta yang akan kita edit, ya, yang akan kita kerjai, ini adalah peta Kecamatan Karangmalang, di mana di dalam modul saya sudah saya tuliskan bahwa kode peta Kecamatan Karangmalang itu adalah 33.140.9000 poly.shp. Nah, kita cari kode peta itu. Kita perhatikan di awal di sini, ini adalah kode 33, itu merupakan kode provinsi, ya. 01 ini kode kabupatennya. Nah, di sini yang kita cari adalah peta 33.1409. Ini 3301. Kita cari, kita geser ke sini sampai 3314. Nah, di sini ini baru 3310. Yang kita cari adalah 3314. Kita geser lagi. Ya, di sini ini sudah tampil 3314, kemudian belakangnya adalah 09. Kita cari 331409. Ini 331407. Kita geser lagi. Nah, ini peta yang kita cari. 3314 ini, ya.
33149 ini. 33149 poly.shp. Selanjutnya kalau sudah ketemu, kita sorot atau kita blok, kemudian kita klik add. Kita tunggu untuk tampilan berikutnya. Nah, sebelum peta itu tayang atau tampil di data frame ini, biasanya ada peringatan seperti ini. Kalau ada seperti ini, kita klik OK saja, maka peta itu akan tampil di data frame seperti ini. Perlu Anda ketahui bahwa untuk tampilan peta seperti ini, warnanya untuk setiap komputer itu bisa beda-beda. Mungkin ada warna seperti ini, atau mungkin nanti di komputer yang lain mungkin munculnya warna kuning, warna biru, dan sebagainya. Itu nggak ada masalah, itu hanya defaultnya dari komputernya masing-masing. Nah, di peta ini masih, kalau Anda ingat ya dulu pelajaran di SMP mungkin ya, masih seperti peta buta ya, jadi memang belum ada labelnya, baik label kecamatan maupun label desanya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kita harus meyakinkan dulu apakah ini peta yang benar-benar kita cari, apakah ini benar peta yang akan kita edit, yang tadi merupakan peta kecamatan Karangmalang. Untuk itu kita bisa melakukan checking sementara ya, kita bisa melakukan checking dan sekaligus memberikan label pada peta ini. Jadi kita memunculkan nama-nama dari batas setiap wilayah ini. Itu kan tadi peta kecamatan, jadi ini mestinya nama-nama desa ya. Tapi kita bisa memunculkan peta ini peta kabupaten mana atau berada di kabupaten mana, peta ini merupakan peta kecamatan mana, terus desa-desa yang ada di dalamnya itu namanya apa saja. Itu bisa kita cek terlebih dahulu. Langsung saja kita praktekkan caranya bagaimana, yaitu dengan kita klik ini. Perhatikan di tabel of content ya, kolom lembar kerja yang kecil ini. Nah, di sini ada layer dan 33149 itu adalah nama petanya. Nah, kita klik kanan di nama peta tersebut. Kita klik kanan nama peta tersebut. Nah, kita klik kanan. Nah, ini ada banyak sekali menu di sini. Kita pilih menu properties yang paling bawah. Menu properties yang paling bawah. Kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul layer properties. Nah, untuk menampilkan nama peta tersebut atau label di peta tersebut, kita pilih menu label. Setelah kita pilih menu label seperti ini, kemudian kita klik dulu atau kita aktifkan dulu ini label features in this layer. Ini kita berikan tanda centang atau kita klik. Setelah itu kita lihat di menu text string itu ada label field. Jadi fieldnya nanti labelnya apa yang akan kita tayangkan. Kita lihat dulu, kita coba-coba menu yang ada di sini. Di sini ada banyak sekali. Nah, nanti yang kita gunakan ini kabupaten ya, kecamatan, desa. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa peta ini peta dari kabupaten mana, ya di sini tinggal klik saja kabupaten kotanya. Kita klik. Kemudian kita apply, kita lihat tampilannya. Nah, ini Sragen. Artinya peta ini adalah peta yang ada di Kabupaten Sragen. Ya. Ini namanya Sragen semua, iya, karena ini tampilan untuk kabupaten. Nah, kemudian kita pengen tahu peta, oke, ini sudah ketemu peta Kabupaten Sragen. Kemudian ini peta kecamatan mana? Kita pilih lagi di fieldnya ini ya, di label fieldnya kita ganti kecamatan. Kemudian kita klik apply. Akan ketahuan di sini adalah peta kecamatan Karangmalang. Ya, kecamatan Karangmalang. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa ini peta kecamatan Karangmalang, maka mestinya di field-fieldnya ini, poligon-poligon kecil ini isinya adalah nama-nama desa.
maka kita klik kembali di label field ya, kita ganti desa. Nah, desa, kemudian klik apply. Nah, di sini akan muncul nama-nama desa kalau memang ini yang sudah kita inginkan. Sekarang kita klik OK. Nah, ini peta Kecamatan Karangmalang dengan batas desa. Ya, ini nama-nama desanya. Ya, di sini ada danau. Nanti danau ini juga bisa diberikan tanda tersendiri atau warna tersendiri. Berarti ini petanya sudah tampil. Ya, yaitu peta Kecamatan Karangmalang dengan batas desa yang seperti ini. Ini cara untuk menampilkan peta pada data frame yang akan kita gunakan untuk membuat atau mengedit peta. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga adalah untuk setiap peta itu nanti harus ada yang namanya skalanya. Nah, skala peta itu mestinya ada di sini, ada di menu ini. Tetapi kita lihat bersama di sini, menu untuk skala petanya ini belum aktif. Ya, ini menunya belum aktif, sehingga nanti kalau kita akan memperbesar dan memperkecil ukuran peta itu tidak bisa. Oleh karena itu, menu di skala peta ini harus aktif. Untuk membuka peta pertama kali biasanya hal ini memang terjadi, tapi nanti untuk berikutnya biasanya sudah aktif, karena harus ada penyesuaian di dalam komputer kita ini dengan koordinat sistem yang ada pada peta itu. Nah, untuk itu bagaimana caranya agar skala peta ini dapat aktif sehingga kita bisa mengatur besar kecilnya peta yang kita akan edit nanti. Caranya bagaimana? Untuk mengaktifkan skala peta, maka kita arahkan kursor kita ke dalam gambar petanya ya, bukan ke layer di sini tapi gambar peta di sini. Ya, kita klik kanan saja. Ya, arahkan kursor di gambar peta, kemudian klik kanan. Nah, setelah itu pilih data frame properties yang paling bawah. Kita pilih menu data frame properties. Kita klik saja data frame properties ya. Berikut ini. Ya. Setelah kita klik data frame properties, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data frame properties. Nah, kita pilih menu koordinat sistem. Klik koordinat sistem. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, koordinat sistem. Nah, dari menu ini kita masuk ke kotak select koordinat sistem yang di bawah ini. Ya, di sini masih unknown, jadi belum diketahui koordinat sistemnya. Maka kita pilih menu yang ada sini. Yang kita pilih atau kita klik adalah folder predefined. Ini kita klik sekali, klik predefined. Kemudian di situ akan ada dua folder ya, geographic coordinate system dan projected coordinate system. Nah, untuk ini kita pilih yang geographic coordinate system. Kita klik lagi geographic coordinate system, kemudian akan muncul folder-folder yang baru lagi, yang ini cukup banyak ya. Tadi dari sini kita pilih world yang paling bawah, kita pilih ini folder word ya. Kita klik sekali pada folder word, klik. Nah, nanti akan muncul file lagi ya. Dari word itu banyak sekali. Nah, dari file-file ini yang kita pilih adalah untuk peta di tempat kita ini di Indonesia ya, itu kita pakai WGS 1984. Ini klik sekali di sini atau blok di WGS 94. WGS 984. Setelah diblok, jangan lupa ya, diblok jangan sampai keliru. Ngebloknya adalah yang paling bawah, WGS 1984. Setelah kita blok, kita klik OK. Langsung kita klik OK saja. Nah, sekarang kita lihat di sini
ya. Ini koordinat sistem skala petanya itu sudah aktif ya di sini. Yang tadi tidak aktif sekarang aktif. Nah, untuk peta nanti perbandingannya berapa? Nah, perbandingan peta itu nanti disesuaikan dengan ukuran peta yang kita edit ya. Kemudian gunakan peta dengan perbandingan yang sebesar mungkin, artinya yang tayangan petanya sebesar mungkin, tapi juga harus disesuaikan dengan data frame yang tersedia, layar yang tersedia di sini. Misalnya ini 61, 1:61. Ingat, perbandingan peta semakin kecil angkanya di sini, maka petanya akan semakin besar gambarnya. Tapi kalau angkanya perbandingan skalanya 1:sekian ya, ini semakin besar. Misalnya kita bikin saja ini banding 100.000 misalnya, maka petanya akan semakin kecil seperti ini, maka ukuran petanya akan semakin kecil ya. Kemudian kalau kita ganti misalnya perbandingannya 1:60.000, maka ukuran petanya akan menjadi lebih besar seperti ini. Kita enter saja, maka ukurannya semakin besar. Nah, ini sepertinya perbandingan yang pas ya untuk data frame yang tersedia, untuk lembar kerja yang tersedia untuk kita. Atau kita coba misalnya 1:40.000. Kalau 1:40.000 seperti ini, kita enter, maka nanti ada bagian peta yang terpotong, yang tidak tayang di layar, sehingga nanti ini juga akan terpotong. Sehingga kita bikin 1:60.000 saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk setiap wilayah peta itu ukurannya beda-beda, sehingga perbandingannya ini juga bisa berbeda-beda ya. Bisa juga misalnya kalau petanya terlalu kecil, ini perbandingannya kita kecilkan lagi, misalnya banding 50 gitu ya. Yang penting batasannya adalah tidak ada bagian yang terpotong seperti ini ya, tidak ada bagian yang terpotong. Makanya untuk peta ini memang yang pas itu 1:60.000. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, ini layar peta. Nah, kalau seperti ini nanti baru selanjutnya kita akan melakukan editing peta ini dengan menambahkan data-data atribut di dalam peta, kemudian membuat tampilan-tampilan data itu di dalam peta, membuat peta tematik dan sebagainya. Itu dari sini sudah bisa dimulai ya. Jadi ini panduan singkat bagaimana cara menjalankan aplikasi GIS dengan menggunakan ArcMap 10 atau ArcGIS 10 ini. Jadi setiap peta yang kita tampilkan itu harus harus sudah melalui tahapan-tahapan tadi sampai akhirnya skala petanya di sini harus sudah aktif, sehingga untuk editing selanjutnya tidak akan menemui kendala kalau skalanya ini sudah aktif dan petanya ini sudah aktif. Dan setiap peta itu nanti kita bisa memasukkan data-data di dalam peta itu. Caranya bagaimana untuk masukkan data, bagaimana untuk membuat peta tematik, bagaimana untuk menampilkan data yang ada di dalam peta itu menjadi tampilan yang menarik, yang mudah dipahami. Nah, itulah nanti yang akan kita praktekkan untuk tahapan atau langkah-langkah selanjutnya. Nah, untuk sementara, untuk praktikum kita kali ini saya hanya akan menyampaikan sampai di sini. Silahkan Anda mencoba, Anda ulang-ulang untuk melakukan atau mempraktekkan bagaimana cara menjalankan aplikasi ini. Untuk langkah selanjutnya saya akan berikan di modul praktikum yang ketiga, bagaimana caranya nanti menginput data, bagaimana caranya nanti membuat peta tematik sampai memproduksi peta dalam bentuk JPEG sehingga bisa ditayangkan di file-file untuk presentasi yang lain. Baik, saya rasa itu untuk praktikum yang kedua ini. Selamat mencoba, semoga sukses dan bermanfaat.
sehingga nanti praktikumnya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sekian dari saya dan terima kasih.